Halo, selamat pagi Pak Adri. Halo, selamat pagi Pak Sunardi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Wah, luar biasa, baik-baik. Oh iya, eh, tadi Pak Adri ya, WA saya, sepertinya ada sesuatu hal yang mau didiskusikan pagi ini ya. Ya, benar sekali Pak Sunardi, benar sekali. Oh iya, eh, iya Pak Ardi, kalau boleh tahu apa yang mau Pak Ardi sampaikan? Oh, baik. Yang hendak saya mau sampaikan di sini Pak Sunardi berkaitan dengan ini kemampuan literasi anak-anak ya. Hmm, Jadi setelah saya membuat sebuah analisis, ternyata mengapa kemampuan literasi ini rendah? Itu iya. karena sangat dipengaruhi itu 80% atau 85% itu dipengaruhi oleh bahasa ibu Oh gitu, sehingga begitu. Hmm, saya melihat untuk kemampuan kita memahami literasi itu sangat rendah bagi oh iya. anak-anak begitu Oke Pak oke Sunardi. oke baik. Eh, Yang kira-kira yang Pak Ardi harapkan dari pertemuan ini, diskusi ini kira-kira apa gitu? Ya, baik, dari diskusi ini harapan saya mudah-mudahan nanti Pak Sunardi bisa berbagi Mm-mm. kira-kira tips-tips apa atau langkah-langkah apa nanti yang hendak kita rencanakan agar nanti bisa mengatasi persoalan ini Pak Sunardi. Oh gitu. Oh iya ya baik. Eh, Pak Ardi, kira-kira menurut Pak Ardi ini Ya, apa yang menjadi kendala sehingga anak-anak itu merasa apa ya, maksudnya dalam konteks bahasa Indonesianya kurang begitu bagus gitu. oh ya baik. Jadi setelah saya buat sebuah analisis kecil, Mm-mm. yang menjadi kendala di sini itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa memahami terhadap apa yang mereka baca Mm-mm. gitu. Itu berarti ya kemampuan untuk menganalisis tentang teks bacaan yang sederhana Mm-mm. itu sangat susah. Mengapa sangat susah saya lihat? Itu karena memang itu 85%-nya itu masih dipengaruhi oleh bahasa ibu. Bahasa ibu inilah yang menjadi faktor penghambat untuk nanti bisa anak-anak itu bisa memahami isi bacaan atau Iya. kemampuan literasinya agak kurang begitu. Oh, jadi Itu menurut Pak Pak Ardi Sunardi. ini kira-kira seperti apa sih yang diinginkan oleh Pak Padri begitu? Oh, baik. Yang saya inginkan itu begini, ya. Yang saya ingin itu begini. Eh, Bagaimana cara dari kita Mm-mm. agar pemahaman terhadap bahasa ibu Mm-mm. itu bisa mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, juga bisa memahami isi dari teks yang mereka bacakan. Mm-mm. Sehingga mungkin dari pertemuan ini Pak Sudardi, mungkin ada Pak Sudardi ada tips-tips kecil, ada Mm-mm. langkah-langkah kecil yang nanti akan kita bisa diskusikan bersama agar nanti dalam prosesnya anak-anak itu sedikit bisa mampu memahami atau mengenali tentang seperti apa itu isi teks bacaan. Iya. Ya, itu Apakah begitu Pak Sunardi. apakah Pak Ardi selama ini sudah berupaya begitu? Misalkan ada semacam sosialisasi begitu kepada orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya di rumah, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar begitu. Oh ya baik. Saya Mm-mm. pernah mencoba membuat pertemuan kecil bersama Mm-mm. beberapa orang tua yang anaknya kurang kemampuan literasinya kurang Mm-mm. gitu. Kemudian yang saya dapatkan informasi dari mereka itu pertama itu adalah eh, memang ya kalau mereka melihat bahwa jam untuk mereka lakukan kegiatan pembelajaran di sekolah itu sangat minim, Mm-mm. sangat minim, sangat minim. Itu karena apa? Karena pengaruh mereka di lingkungan keluarga itu volume jamnya itu lebih besar ketimbang di sekolah. Di sekolah, ya betul. Sehingga dari situ saya mencoba untuk pertama membuat sebuah kerangka kecil ya, membuat Mm-mm. sebuah kerangka kecil untuk saya bisa nanti melakukan bimbingan Mm-mm. bimbingan secara khusus tentang seperti apa itu anak-anak membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia di rumah. Mm-mm. Saya mencoba itu, tetapi setelah saya melihat perkembangannya itu juga masih belum mempan ya, Mm-mm. belum maksimal, belum maksimal.
Sehingga dari satu sisi ya mungkin saya masih mencoba merancang kira-kira nanti strategi yang akan saya buat itu seperti apa untuk nanti ada peningkatan dalam kemampuan literasi untuk anak-anak. Ya, ya luar biasa sebetulnya. Sebetulnya di sini sebetulnya Pak Adri itu sudah membuat satu terobosan gitu ya, sebagai solusi. Cuman memang tadi Pak Adri katakan itu belum maksimal. Ada tidak kira-kira langkah lain yang bisa Adri buat supaya kemudian ini bisa berjalan maksimal begitu? Oh ya baik, jadi selama ini saya memang sudah mencoba untuk di kelas rendah itu saya mencoba Hmm, untuk membiasakan diri mereka mengunjungi apa namanya mengunjungi pohon kata setiap hari. Jadi saya sudah membuat pohon kata di kelas. hmm, Saya sudah membuat pohon kata di kelas, kemudian saya membagikan mereka atau membiasakan mereka itu setiap hari mengunjungi pohon kata dan menemukan salah satu kata baru yang mereka temukan di pohon kata itu. ya, Jadi kemudian mereka dilatih berkomunikasi dengan menggunakan salah satu kata atau dua kata yang mereka temukan dalam pohon kata itu. hmm, Jadi hmm, setiap hari mereka membiasakan diri seperti itu. hmm. Begitu. Kira-kira menurut Pak Adri dengan melakukan terobosan seperti itu tadi, di mana anak-anak itu mengunjungi pohon kata, apakah itu bisa memaksimalkan terhadap pemahaman anak-anak dalam konteks dia memahami bahasa Indonesia sehingga nanti dalam proses pembelajaran ketika dia menganalisis teks dan lain sebagainya itu dia dengan mudah begitu. Untuk sekarang memang sudah bisa mencapai Mm-mm. 40 atau 35% atau 45% ke atas sudah ada sedikit peningkatan. Itu karena apa? Karena selain saya membuat ini pohon kata di kelas yang mereka nanti membiasakan diri untuk mengunjungi pohon kata setiap hari, Mm-mm. juga saya sedang membuat sebuah rencana Mm-mm. rencana untuk nanti bagaimana anak-anak itu bisa memahami literasi itu dengan baik. Saya Mm-mm. punya rencana sekarang itu bagaimana saya menggunakan bahasa campur kode, ya. Mm-mm. Bahasa campur kode. Mm-mm. Bahasa campur kode ini nanti 50%-nya kita menggunakan bahasa daerah, Mm-mm. 50%-nya kita menggunakan bahasa ibu, Mm-mm. namun apa namanya tidak menghilangkan arti dari suatu kalimat itu. Mm-mm. Sehingga nanti mungkin dengan bahasa campur kode ini yang sebentar lagi akan saya mencoba Mm-mm. untuk penggunaan di dalam proses pembelajaran, tentunya berkaitan dengan literasi. Ya mudah-mudahan dengan rencana ini nanti bisa sedikit untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkaitan dengan kemampuan literasinya. Gitu. Baik untuk Ya. menganalisis bacaan ataupun mengidentifikasi bacaan sehingga nanti dari situ mereka bisa menemukan arah yang mereka akan dapatkan dari bacaan itu. Ya. Begitu Pak Sunardi. Oke, ya luar biasa ya. Eh, Tadi sudah ada beberapa tawaran solusi yang saya kira itu sangat luar biasa begitu yang dilakukan oleh Pak Adri dalam rangka untuk menangani persoalan minimnya literasi pada anak-anak di sekolah. Dan salah satu tadi itu yang dilakukan bahasa campur kode ya Pak Adri ya. Iya, iya Iya Pak betul. Sunardi. Iya, iya. Oke, itu saya kira sangat luar biasa. Kira-kira bagaimana langkah atau strategi Pak Adri agar apa yang direncanakan oleh Pak Adri itu bisa berjalan maksimal begitu? Baik, mungkin langkah yang pertama itu yang saya buat dalam rencana itu, mungkin nanti saya buat semacam sebuah kelompok kecil dalam kelas Hmm, untuk nanti kita bisa buat sebuah kesepakatan, ya, kira-kira nanti uh, untuk rencana ini seperti apa baiknya. Saya tunggu dari siswa seperti apa maunya mereka, hmm, kemudian apa yang nanti akan mereka hendak inginkan untuk nanti bisa mengatasi kesulitan mereka ini. Nanti kita buat dalam sebuah kesepakatan di dalam sebuah komunitas belajar gitu bersama oh, dengan teman-teman guru, bersama dengan ini orang tua siswa dan juga bersama dengan siswa itu sendiri. Kita membuat sebuah kesepakatan untuk nanti bisa menyukseskan rencana ini gitu. iya, Jadi strateginya seperti itu mungkin oke, akan oke, nanti yang saya akan buat. Saya masih membuat sebuah rencana Pak oke, Sunardi. oke. Iya betul, bagus sekali itu Pak Adri.